Tetapi ada yang miss di dalam wording tadi. Kita mau hitung apa yang akan membatalkan optimisme kita untuk terlibat dalam global nexus of technology, global nexus of education. Seandainya kalimat itu saya balik, betul, global engagement adalah akar dari inovasi, tetapi local management adalah akar dari korupsi. That's the paradox. Jadi kita mau bicara tentang meritokrasi di dalam lingkungan politik yang dikuasai oleh para... Nah, itu mungkin pelajaran besar buat kita. Ya, jadi it's not only about formalitas pemilu, ya, bahwa memang wakil rakyat itu terpilih melalui sebuah prosedur yang kita kenal sebagai pemilu, tapi bagaimana dengan pemerataan, ya, demokratisasi akses, demokratisasi peluang, demokratisasi infrastruktur dan sarana, ya. Tapi yang tadi kita bilang benar sekali, ya. Saya tadi dengar kita bicara, dalam otak saya itu kota-kota seperti Hangzhou, ya, Chengdu, Xi'an, tentunya Shenzhen dan sebagainya, ya. Tapi misalnya Alibaba tidak muncul dari Beijing atau Shanghai, tapi dari Hangzhou, ya. Dan mungkin satu perusahaan yang kita kenal sebagai DJI, ya, DJI, ya, itu mungkin memproduksi perkiraan saya antara 50% sampai 60% dari semua drone, ya, di dunia itu lahirnya di kota Shenzhen, ya. Dan memang desentralisasi itu luar biasa pentingnya, ya. Tapi tentunya desentralisasi yang tepat, ya, yang tepat sasaran, yang dikelola dengan baik, ya. Nah, kedua, saya dari dulu merasa bahwa persepsi Tiongkok ataupun misalnya negara lain seperti Vietnam sebagai sebuah suasana yang sangat otoriter, itu ada salah persepsi, ya. Sebetulnya dari segi ekonomi banyak sekali kebebasan, ya. Nggak mungkin seorang Jack Ma bisa membangun sebuah Alibaba, ya. Dan selain dia ada banyak lagi seperti Ponima yang bikin WeChat, ya. Induknya tentunya namanya Tencent. Saya tidak hafal nama-nama yang bikin TikTok, ByteDance, maupun DJI dan lain-lain, ya. Tapi pemerintah di sana memberikan ruang, ya, dan saya kira ya tadi kita bilang talenta, ya, itu benar-benar diperhatikan dan disediakan kepada inovator-inovator seperti Jack Ma, ya, Ponima, dan lain-lain, ya. Jadi memang desentralisasi dan demokratisasi, ironisnya, ya, kita mungkin jarang pakai istilah demokrasi atau demokratisasi dalam konteks membicarakan sebuah negara yang dikenal sebagai otoriter atau minimum single party rule, ya. Tapi sebetulnya pemerataan peluang, pemerataan akses pada pendidikan, kesehatan itu jauh lebih merata, ya. Sekalipun sistemnya adalah single party rule, ya. Nah, itu mungkin pelajaran besar buat kita, ya. Jadi it's not only about formalitas pemilu, ya, bahwa memang wakil rakyat itu terpilih melalui sebuah prosedur yang kita kenal sebagai pemilu, tapi bagaimana dengan pemerataan, ya, demokratisasi akses, demokratisasi peluang, demokratisasi infrastruktur dan sarana, ya. Oke. Semoga nggak ada mens rea nanti setelah ini. Tadi saya masih ikuti ujung dari pembicaraan LPDP Pak Sudarpo. Di situ dia tulis global engagement sebagai akar dari inovasi. Betul ya Pak?
global engagement adalah akar dari inovasi. Itu menunjukkan bahwa meritokrasi akan diukurkan pada kemampuan kita untuk membangun nexus global. Politically, economically, culturally, segala macam. Tetapi ada yang miss di dalam wording tadi. Kita mau hitung apa yang akan membatalkan optimisme kita untuk terlibat dalam global nexus of technology, global nexus of education. Seandainya kalimat itu saya balik, betul, global engagement adalah akar dari inovasi, tetapi local management adalah akar dari korupsi. That's the paradox. Jadi kita mau bicara tentang meritokrasi di dalam lingkungan politik yang dikuasai oleh para, saya cari istilahnya ya supaya ada bunyinya. Meritokrasi di dalam ide, tetapi dikendalikan oleh kaum mediokrasi, mediocre. Itu isinya begitu. Jadi kalau kita nggak mau pergi pada akar tadi, bahwa local management termasuk manajemen pemerintah adalah sumber dari korupsi. Korupsi yang di-induce oleh policy itu. Policy induce corruption bahkan pada inti dari kekuasaan, yaitu mereka yang ada di sekitar Presiden Prabowo. Jadi kelihatannya Pak Prabowo nggak punya lagi semacam aura untuk dipercaya oleh publik. Saya ucapkan ini supaya ditulis oleh pers supaya tiba pada Presiden Prabowo. Atau Presiden Prabowo ingin mempercepat endgame. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Jadi itu yang saya mau terangkan sebagai tesis. Nanti kita bicarakan panjang lebar. Tapi kalau saya lihat secara lebih bird's eye view, lebih philosophical view itu, akhirnya di publik terjadi semacam discrepancy atau kontroversi antara, saya carikan istilahnya ya, antara elite rules, antara rulers rule dan public values, people's value. Ketegangan ini yang harusnya diselesaikan sebelum Presiden Prabowo menuju 1 tahun pemerintahan dia. Harus diselesaikan. People values minta supaya demokrasi dipulihkan. People values minta supaya kekuasaan itu bisa di-watch langsung oleh rakyat. Tapi jawabannya adalah elite values. Angkat beberapa menteri bersembunyi di dalam semacam peristiwa politik. Ini reshuffle. Ya tapi ini reshuffle yang buruk. Kan konyol tuh. Nah bayangkan misalnya nanti, minggu depan Presiden Prabowo akan berpidato di UN Forum. Apa yang akan dia jelaskan tentang keadaan Indonesia? Kalau kabinet semacam ini dipertanyakan oleh diaspora Indonesia yang siap-siap di New York untuk demo, untuk bertanya pada Presiden. Pak Presiden, kelihatannya bagus, ada reshuffle, tapi tidak ada radical break. Yang ada partial break. Jadi kita mau lihat bahwa Indonesia sekarang harus ditagih. Bisa nggak people's value itu diucapkan mendahului rulers value, rulers rule. Kalau itu nggak bisa dilakukan, Nepalisasi akan berlangsung di sini. Oh, saya mau taruhan dengan keadaan ini. Ya mungkin Kali Ciliwung nggak cukup untuk tampung menteri-menterinya. Tapi ini adalah suasana batin yang mesti kita bongkar. Dan kita tahu bahwa endgame ini berupaya untuk menghasilkan pikiran supaya kita cegah kejadian di Nepal itu di situ. Itu pentingnya meritokrasi harus dihasilkan melalui filter demokrasi yang kuat. Nah filter demokrasi itu hanya bisa diperkuat kalau ada elemen people's value itu diserap secara sempurna oleh kekuasaan. Kalau nggak nanti oke ada menteri dicemplungin,
Kalau orang bertanya, nggak bisa, menteri dicemplungin ke kali itu melanggar hak asasi manusia. Benar. Tapi bagi orang yang deprivasinya udah maksimal, dia akan bilang, saya tidak melanggar hak asasi manusia. Saya melanggar undang-undang pencemaran sungai. That's the logic of the people's value. Saya ajukan ini sebagai problem kita bersama untuk kita bicarakan tanpa ada maksud untuk provokasi. Oke. Jadi sekali lagi, bagus betul tadi. Problem kita adalah memastikan meritokrasi itu datang dari filter demokrasi. Dan hanya dengan cara itu kita bisa ucapkan mulai hari ini bahwa kami punya harapan. Tapi kalau itu dicicil pun terlihat defisit, cicilan kedua ini udah defisit kan. Cicilan pertama orang masih bagus, cicilan pertama abolisi, amnesti, segala macam bagus. Isu. Anda lihat Pak Tom tersenyum manis. Tapi tidak semanis gula. Yang menjadi sumber kriminalisasi dia. Oke teman-teman. Sebelum saya masuk pada hal-hal yang berbahaya, saya akhiri dulu di sini. Game tetap berlangsung.